Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anjas Adiansyah dari kelas IT 0401 dengan NIM 120 221 0050. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan atau memberikan rangkuman mengenai materi data center yang dimana untuk melengkapi tugas pada pertemuan ketiga. Oke, di sini tentu saja yang pertama adalah pengertian dari data center itu sendiri, di mana data center adalah eh, pusat data atau bisa disebut juga sebagai pusat data yang dimana berisikan ataupun terdapat ruangan yang dirancang khusus untuk tempat penyimpanan data, informasi bisnis, hingga server komputer dari perusahaan yang biasanya terhubung dengan jaringan internet. Ya, selanjutnya di sini ada komponen dari data center. Yang pertama ada computing hardware, sesuai dengan namanya yaitu hardware komputer yang berisikan komponen-komponen ataupun hardware dari penyusun komputer seperti GPU atau VGA, CPU, cache, dan sebagainya. Selanjutnya ada rack atau tempat penyimpanan dari beberapa komputer yang ada dalam data center. Lalu ada power electricity dan network connectivity, yaitu adalah penyedia power supply atau elektrik atau listrik dari data center sendiri, serta koneksi jaringan internet. Selanjutnya ada cyber security dari data center, sesuai dengan namanya yaitu cyber security atau keamanan siber yang berfungsi untuk mengamankan data-data yang disimpan pada data center. Lalu ada security dan access control yang masih ada kaitan dengan cyber security, yaitu untuk menjaga keamanan serta membatasi akses dari siapa saja yang bisa mengontrol data center itu tersebut. Lalu ada cooling system yang berfungsi untuk sebagai pengontrol suhu udara yang ada dalam data center agar komponen-komponen atau device-device yang ada dalam data center dapat terjaga suhunya. Lalu ada pemadam kebakaran atau bisa disebut juga sebagai alat unit uh, pengatasan ataupun penindaklanjutan dari suatu kejadian yang ada ataupun dapat berpotensi menimpa data center seperti korsleting listrik, kebakaran, dan lain sebagainya. Lalu ada proses dan aturan untuk menjaga efisiensi, keamanan, serta kinerja dari data center tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada colocation. Secara singkat, colocation merupakan layanan penyewaan tempat atau ruang fisik dalam sebuah data center oleh perusahaan atau organisasi untuk menyimpan dan mengelola server, perangkat jaringan, dan sistem IT mereka. Yang membedakan colocation dengan data center konvensional atau secara umum, yang data center secara umum, yaitu yang membedakan adalah colocation user dapat memilih ataupun mengatur secara independen data center mereka sendiri tanpa adanya keikut campuran dari pihak penyedia layanan data center. Jadi colocation secara sederhana dapat diartikan sebagai data center yang bersifat private, atau bisa juga jenis data center yang hanya bisa diakses atau dikelola oleh orang yang memiliki akses ke colocation tersebut. Tentunya di sini ada dena dari data center atau dena atau bisa disebut juga sebagai peta dari penempatan yang ada di dalam suatu data center. Di sini bisa dilihat dari cursor saya yang ada di main thread entry, yaitu pintu masuk atau dari rack-rack yang menyimpan data center atau server-server dan sebagainya. Lalu ada entrance dari tempat tersebut di sini. Lalu ada raised floor, security equipment, NOC room atau network operation center. Di sini ada yang bertugas untuk mengoperasikan jaringan pada data center. Lalu ada staging room, ada rack, dan ada generator untuk power supply-nya atau penyedia daya dari data center. Lalu di sini berpojok
atas ada UPS, ada CCTV kamera, ada air conditioning system atau AC yang bertujuan untuk menstabilkan suhu udara agar tidak terlalu panas, sehingga komponen yang berada di dalam data center dapat bekerja secara maksimal. Lalu yang di sini pada tulisan yang berwarna merah, sini ada gadget colocation room atau ruangan yang berisikan colocation data center. Yang di sini yang ada kata-kata cage yang berarti terkurung atau terisolasi dari tempat rack-rack yang lain, data center yang lain atau rack server yang lain. Karena kan seperti dikarenakan karena penjelasan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu colocation adalah suatu data center atau suatu tempat penyedia layanan data center yang hanya bisa diakses oleh seseorang tertentu atau hanya dapat diakses oleh orang yang memiliki kepentingan saja atau terbatas atau terisolasi. Jadi memang sengaja dikurung pada denah di sini untuk bertujuan menjaga kerahasiaan atau keamanan data dari colocation itu sendiri. Oke, selanjutnya kita beranjak pada tier-tier yang ada pada data center, di mana di sini ada 4 tier. Tier 1, tier 2, tier 3, dan tier 4. Untuk penjelasannya mungkin langsung saja saya akan menjelaskan di sini. Di sini ada tabel-tabel perbedaan atau comparison table dari keempat tier data center. Yang dimana di sini tier yang paling rendah atau yang paling memiliki spesifikasi yang paling rendah adalah tier 1, di mana uptime jaminan dari uptime-nya adalah 99,671%, downtime per year-nya atau perkiraan downtime per tahunnya adalah 28,8 jam. Lalu ada komponen redundancy. Komponen redundancy di sini perhatikan adalah jaminan tentang backup daya atau suplai daya, ataupun bisa diartikan juga suplai daya dan penanganan dari berbagai risiko yang ada di dalam data center tersebut. Dan dimana di sini pada tier 1 tidak ada jaminan dari komponen redundancy di sini. Lalu ada maintenance dari keamanannya ataupun maintenance dari keseluruhan data centernya, sini tidak ada untuk tier 1. Price-nya ini ada simbol $1 yang berartikan yang paling murah sesuai dengan spesifikasinya. Ada staffing-nya tidak ada, compartmentation-nya juga tidak ada. Typical customer di sini tipikalnya untuk small companies and startup with simple requirement, atau bisa juga diartikan sebagai perusahaan kecil atau yang kalau di Indonesia lebih akrab dengan sebutan UMKM dan sebagainya. Jadi tidak yang bersifat skala besar dan global. Dan untuk tier selanjutnya kita beranjak pada tier 2. Di sini untuk uptime, jaminan uptime-nya, uptime dari data centernya adalah 99,741%, dengan downtime per tahunnya adalah 22 jam. Lalu sudah terdapat jaminan komponen redundancy atau backup komponen. Di sini ada N+1 yang bersifat parsial atau sebagian. Lalu untuk perawatannya masih belum ada, dan untuk harganya agak lebih mahal sedikit dari tier 1. Ada staffing-nya. Staff di sini adalah staff yang bekerja atau bisa diartikan juga sebagai staff yang menangani dari data centernya. Ini ada satu shift, hanya satu shift saja. Lalu ada typical customer-nya di sini ke perusahaan yang lebih besar sedikit dari perusahaan tier 1. Lalu selanjutnya di sini ada tier 3 yang dimana uptime-nya atau garansi uptime adalah 99,982% dengan downtime per tahun adalah 1,6 jam, serta di sini sudah ada jaminan komponen redundancy N+1 atau full N+1. Di sini berbeda dengan tier 2 yang
hanya partial power, hanya sebagian. Kalau di tier 3 itu sudah lengkap N+1-nya. Ini sudah ada jaminan backup dari power supply ataupun penyedia daya. Jadi sudah ada yang tadi UPS untuk untraceable power supply atau power supply yang tidak bisa diganggu apabila ada kebakaran, korsleting listrik, kebanjir dan sebagainya, sudah ada backup dari N+1 itu sendiri. Dari sini maintenance-nya juga sudah ada, tapi hanya sebagian atau parsial. Harganya jelas lebih mahal dari kedua tier sebelumnya. Lalu ada jaminan dari ada staffingnya, ada lebih dari satu staff atau 1+ staff. Di sini mungkin hanya bekerja lebih baik daripada satu shift, tapi ada peningkatan dari segi staffingnya. Lalu untuk typical customer atau sasaran ataupun target pasarnya adalah untuk perusahaan yang sedang berkembang ataupun yang sudah besar tapi belum mencapai perusahaan yang bersifat global ataupun pemerintahan. Jadi sebatas perusahaan yang beranjak menuju ke besar dan perusahaan di bawah yang berskala global. Wah, dan di sini untuk tier yang paling terbaik atau tier yang paling besar atau yang paling terbaik dengan spesifikasi yang sangat menjanjikan, di sini ada uptime dengan tier 4 dengan uptime garansi uptime sebesar 99,995% dengan downtime-nya hanya 26,3 menit saja per tahun. Untuk perawatan, maintenance dan sebagainya hanya memerlukan waktu 26,3 menit. Lalu untuk jaminan komponen redundancy-nya di sini sudah 2N atau 2N+1, yang dimana jauh lebih baik daripada N+1 yang sudah menyediakan backup full UPS atau tadi untraceable power supply. Jadi untuk tier 4 di sini sudah bisa memastikan bahwa jaminan komponen redundancy-nya sudah sangat baik daripada ketiga tier yang telah saya jelaskan tadi. Dan untuk maintenance-nya juga sudah ada dan tidak sebagian seperti tier 3. Harganya jauh lebih tinggi dan tertinggi dari ketiga tier tadi. Lalu ada staffing-nya juga sudah 24, 107, 136, 365 atau bisa diartikan full selama 1 tahun staffing-nya. Dan untuk target pasarnya atau typical customer-nya ditargetkan untuk government atau pemerintahan atau perusahaan pemerintah serta perusahaan besar yang bersifat global atau mancanegara. Jadi seperti itu urutan-urutan ataupun penjelasan setiap tier dari data center. Dan apabila ada pertanyaan manakah yang terbaik untuk perusahaan yang kita miliki ataupun dari keempat tier tersebut, apakah lebih baik tier 4 daripada tier 3 ataupun tier 1 lebih baik daripada tier 3 ataupun tier 2 lebih baik dari tier 4, jawabannya adalah tergantung pada kebutuhan perusahaan kita. Jadi apabila perusahaan kita tidak memerlukan banyak data yang disimpan pada data center, maka kita bisa menerapkan atau memilih data center dengan kualitas tier 1 atau tier 1 yang penjelasan detailnya sudah saya jelaskan seperti tadi, yang dimana intinya kita harus mempertimbangkan jenis tier dari kebutuhan perusahaan yang kita miliki. Oke, sekian presentasi singkat rangkuman dari materi data center mata kuliah administrasi jaringan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.